Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop bayar pinjol sekarang juga agar hidup Anda selamat di kemudian hari. Tapi kalau Anda yang terus-terusan rajin merawat pinjol, maka hidup Anda akan kiamat di kemudian hari. Kenapa seperti itu? Silakan kalian tinggal simak videonya sampai habis agar kalian tidak salah memahami isi dari video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini yaitu stop bayar pinjaman online sekarang juga agar hidup Anda selamat. Tapi kalau Anda masih rajin merawat pinjaman online, tunggulah maka hidup Anda akan kiamat. Kenapa seperti itu? Saya mengenal pinjaman online 2013, saat itu Home Credit Indonesia pada bulan Juli baru berdiri. Lalu setahun kemudian Aku Laku di 2014 baru berdiri. Nah, setelah beberapa tahun kemudian, sekitar tahun 2016, 2017 sampai sekarang itu bermunculan banyak pinjaman online, dan sekarang ini di tahun 2023 yang masih tercatat dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan saja itu masih ada sekitar 102 pinjaman online. Nah, buat teman-teman yang saat ini masih rajin merawat pinjaman online, apapun jenis dan nama pinjaman online tersebut, segera buka mata dan hati Anda sebelum hidup Anda hancur dan kiamat di kemudian hari. Karena Anda merasa ketakutan nama Anda masuk BI checking, slik OJK, skor kredit bermasalah, data Anda di blacklist dan sebagainya, sehingga Anda berusaha terus-terusan merawat pinjaman online tersebut. Semua cara Anda lakukan, misalkan dengan cara gali lubang tutup lubang, dengan cara meminjam ke saudara, ke teman, ke siapapun, agar Anda bisa terus-terusan merawat pinjaman online tersebut. Tanpa Anda menyadari, suatu saat nanti akan ada kejadian yang mengerikan ketika Anda sudah mentok dan sudah merasa tidak mampu bayar, tapi Anda masih tetap memaksakan untuk membayar tersebut. Utang-utang Anda terus selalu dirawat, dibayar, sementara Anda merasa sudah tidak mampu bayar dan akhirnya melakukan sesuatu yang sangat dilarang, yaitu gali lubang tutup lubang. Masih mending kalau Anda melakukan gali lubang tutup lubang itu ke saudara meminjamnya, ke teman atau siapa yang tidak ada bunganya. Tapi yang lebih mengerikan ketika Anda berusaha membayar utang di pinjol yang satu dan Anda meminjam lagi ke pinjaman online yang lain. Dari situlah titik awal kehancuran hidup Anda. Dan tanpa Anda sadari, karena Anda ketakutan nama Anda jadi jelek, karena menjaga nama baik Anda di BI checking dan sebagainya, secara tidak Anda sadari, beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian, kiamat akan Anda rasakan. Nah, di saat itu pula Anda akan sadar dan akan merasa menyesal seumur hidup. Kenapa melakukan gali lubang tutup lubang? Kenapa terus-terusan merawat pinjaman online yang sudah jelas-jelas Anda sendiri sudah merasa tidak sanggup untuk bayar lagi? Nah, ketika Anda sudah merasa seperti itu, solusi terbaik adalah Anda segera menyetop semua pembayaran pinjol Anda. Ketika Anda sudah merasa tidak punya uang lagi, sudah merasa tidak sanggup lagi untuk membayar utang tersebut. Jangan sampai Anda berusaha untuk meminjam ke kanan, ke kiri, ke saudara, ke siapapun. Apalagi Anda berusaha terus-terusan meminjam uang di pinjaman online yang lain untuk menutupi hutang di pinjaman online sebelumnya. Itu boleh dibilang sangat dilarang dan tidak boleh dilakukan. Karena kenapa? Ketika Anda tidak paham aturan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online dan Anda berusaha merawat pinjaman online tersebut dengan cara gali lubang tutup lubang di satu pinjaman online ke pinjaman online yang lain, dalam waktu tidak lama Anda akan terjebak dalam sebuah lingkaran hutang yang semakin besar. Itu tanpa Anda sadari. Ketika Anda sudah mentok, sudah tidak bisa lagi meminjam dimanapun, dari situlah Anda akan sadar bahwa kalau Anda dari sebelumnya ketika Anda sudah merasa di hati itu tidak sanggup bayar, Anda menyetop semua pembayaran di hutang pinjaman online,
maka hal ini tidak akan terjadi. Nah, dari awal saya selalu bilang, antisipasi ketika Anda mencoba meminjam uang di pinjaman online, mau itu di Akulaku, Kredipo, Kredit Pintar, dan lain-lain. Ketika Anda meminjam di satu pinjaman online dan jatuh tempo sudah datang dan Anda sudah tidak sanggup untuk membayar, solusinya adalah segera stop semua pembayaran pinjaman online tersebut. Daripada Anda berusaha membayar dengan cara gali lubang, tutup lubang dari satu pinjaman online yang satu, meminjam lagi ke pinjaman online yang lain. Maka dari situlah kiamat akan Anda hadapi, kiamat akan Anda rasakan saat itu pula ketika Anda sudah mentok, sudah tidak sanggup lagi untuk bayar. Makanya solusi terbaik dari saya, Anda saat itu pula harus segera menyetop semua pembayaran pinjaman online sebelum hidup Anda betul-betul hancur. Jangan sampai Anda berusaha membayar utang di pinjaman online dengan menjual semua aset yang Anda miliki. Jangan dilakukan. Karena kalau sudah dilakukan semua itu, maka penyesalan terburuk akan Anda rasakan. Oke, jadi saya berbicara di sini karena saya sudah mengenal pinjaman online dari 2013. Pertama kali Home Credit Indonesia berdiri bulan Juli 2013. Tapi saya tidak menggunakannya, hanya beberapa tahun kemudian saya berusaha menggunakan pinjaman online tersebut. 2014 ada Akulaku, lalu makin ke sini makin banyak. Banyak yang sudah bangkrut juga pinjaman online saat itu. Ada Solusi Kita, pokoknya banyak lah, saya lupa nama-namanya. Nah, dari situlah yang harus dilakukan sekarang ini adalah coba Anda praktekkan apa yang saya omongkan ini. Ketika Anda di hati merasa sudah tidak sanggup bayar untuk membayar hutang di pinjaman online, saat itu pula Anda harus stop pembayaran. Jangan berusaha untuk terus-terusan meminjam uang di pinjaman online yang lain. Karena kalau itu dilakukan, hidup Anda akan kiamat di kemudian hari. Hidup Anda akan hancur sehancur-hancurnya. Daripada Anda hancur selamanya, lebih baik saat ini pula Anda stop pembayaran. Lebih baik Anda malu sama orang, sama keluarga sekitar atau sama tetangga karena Anda mempunyai hutang daripada Anda semakin hancur hidup Anda di kemudian hari. Oke, segera lakukan dan praktekkan apa yang saya omongkan ini. Stop semua pembayaran pinjaman online sebelum hidup Anda hancur selamanya. Kalau Anda sudah tidak sanggup lagi untuk bayar, sudah betul-betul tidak punya uang lagi untuk bayar, stop semua pembayaran. Jangan gali lubang, tutup lubang. Inilah hal yang Anda lakukan, suatu saat nanti Anda akan menyesal ketika Anda sudah merasakannya. Mungkin untuk saat ini ketika saya menyampaikan video ini dan Anda tidak melakukan apa yang saya sarankan, suatu saat nanti Anda akan menyesal semenyesal-nyesalnya. Apalagi sampai Anda menjual aset, menjual apapun yang Anda miliki karena untuk menjaga nama baik Anda di pinjaman online. Itu hanya buang-buang waktu. Itu hanya akan menyiksa hidup Anda selamanya. Oke ya, jadi dari sekarang buat Anda yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjaman online dan sudah tidak sanggup bayar, stop semua pembayaran pinjaman online. Lupakan pinjaman online, jauhi pinjaman online. Dan buat teman-teman yang semuanya yang belum pernah mengenal yang namanya pinjaman online, jangan coba-coba Anda tergoda oleh iklan-iklan yang ditawarkan oleh pinjaman online. Jangan coba meminjam uang di pinjaman online kalau Anda tidak paham aturan utang piutang yang ada di pinjaman online tersebut. Semoga sharing ini bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.